Oke, halo teman-teman, selamat datang di pertemuan kelima kita. Nah, jadi di time series pertemuan kelima ini kita bakal bahas tentang apa itu white noise. Kemudian kita mulai melihat untuk ke model-model time series seperti moving average, autoregressive, dan juga kita bakal lihat apa itu PACF gitu ya. Oke, jadi langsung aja. Nah, pertama dari white noise dulu gitu. Nanti kalau kita lihat di time series itu bakal banyak dengar kata white noise gitu. Jadi white noise itu adalah proses acak yang nggak punya memori waktu gitu. Jadi intuisinya gimana? Intuisi itu kayak nilai pada hari ini, waktu sekarang itu nggak ngasih informasi apa-apa tentang nilai hari yang lain gitu. Nah, jadi ini biasanya kalau di regresi kemarin kita punya error itu biasanya berdistribusi normal dengan mu-nya 0 dengan rata-ratanya sigma kuadrat gitu kan. Nah, kalau di white noise ini kita kalau di time series ini biasanya error itu didistribusikan sebagai distribusinya white noise gitu. Jadi ini kayak pengganti distribusi error untuk regresi kemarin gitu. Nah, kalau di time series di sini kita pakai white noise gitu. Nah, jadi nanti white noise itu nanti punya mu 0 dan juga variansinya sigma kuadrat gitu kan. Nah, nanti ini sama nih punya beberapa atribut gitu. Yang pertama, ekspektasi dari si epsilon t atau si white noise itu sendiri itu adalah 0 gitu kan, karena rata-ratanya 0. Kemudian variansinya adalah sigma kuadrat dan dia berhingga gitu, bukan tak hingga. Kemudian karena dia independen, untuk kovariansi antar waktunya itu adalah 0 gitu untuk t tidak sama dengan s. Jadi white noise ini tidak harus independen, tetapi dia enggak berkorelasi antar waktunya tersebut gitu. Nah, ya kalau kita lihat untuk white noise itu sendiri, si autocovariance-nya gitu kan. Autocovariance itu adalah kovariansi dari si epsilon t plus h dan juga epsilon t. Kemudian nanti kita bisa mendapatkan bahwa si gamma h atau autocovariance-nya itu dia bernilai sigma kuadrat saat hanya sama dengan 0 dan juga 0 saat hanya ini tidak sama dengan 0 gitu. Nah, nanti untuk ACF-nya adalah 1 ketika H0 dan juga 0 ketika H tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi ini nanti sebenarnya harus dihafalin, dan juga kenapa bisa gini, karena kan ini adalah kovariansi dari epsilon t dan juga epsilon t, di mana ini nanti akan menjadi variansi dari epsilon t. Kemudian nanti ini adalah variansinya sendiri, yaitu adalah sigma kuadrat gitu guys. Nah, ini juga sama, tinggal disubstitusi aja, kita dapat nilai ACF-nya sekian atau correlation function-nya sekian. Nah, jadi nanti kalau di white noise ACF-nya itu gimana gitu? ACF-nya itu di lag 0 itu bernilai 1 gitu. Jadi nanti pasti bakal di lag ke 0 gitu ya. Ini lag 0 misalnya, dia bakal ada di nilai 1. Tapi di nilai lag 1, lag 2, lag 3 dan seterusnya itu pasti bakal kecil gitu, di bawah garis signifikannya gitu. Jadi dia kayak enggak ada yang signifikan gitu. Itu pola di white noise pasti kayak gitu. Nah, contohnya di sini kalau kita punya distribusi white noise 0 sama variansinya sigma kuadrat, terus kita harus menunjukkan bahwa epsilon t ini merupakan proses weakly stationary gitu. Nah, ini udah ada di tulisan sebelumnya juga ya sebenarnya. Nah, kita kan tahu kalau misalnya si nilai pertama ekspektasinya kan 0 gitu ya, berarti terpenuhi syaratnya. Kemudian variansinya juga berhingga, dia di sigma kuadrat. Kemudian kovariansi epsilon t dengan epsilon s itu sebenarnya 0. Kemudian kalau kita mau nyari gamma h itu adalah seperti yang sebelumnya, yaitu adalah kovariansi antara ET plus H dan kovariansi antara epsilon t plus H dengan epsilon
T ini akan sama dengan pertama kalau hanya 0, kalau hanya 0 dia akan menjadi variansinya yaitu sigma kuadrat. Kalau H tidak sama dengan 0 akan menjadi 0. Nah ini nanti berpengaruh kemana? Ke nilai autokorelasi ACF ya. ACF itu apa ya? Autocorrelation function. Dia nanti bernilai 1 ketika hanya 0 dan juga bernilai 0 ketika hanya tidak sama dengan 0. Oke, begitu. Dan ini memenuhi syarat weakly stasioner gitu ya. Maka ini adalah weakly stationer. Oke ya. Jadi proses white noise itu merupakan proses yang weakly stationer. Nah, sekarang setelah kita lihat dari white noise, kita sekarang punya moving average. Apa itu moving average? Jadi moving average ini ide utamanya, ide awalnya adalah dia ini bisa menjelaskan nilai sekarang itu sebagai kombinasi shock dari shock masa lalu gitu. Jadi model moving average ini bergeraknya tuh bukan dari rata-rata data mentah, tapi kayak ada kombinasi dari error-errornya itu gitu. Karena contohnya kalau kita lihat di sini, contoh paling sederhananya di moving average itu dia punya beberapa white noise gitu. Ada white noise di T dan white noise kemarin T-1 gitu. Dan di sini ada koefisien untuk masing-masing komponennya gitu. Nah, jadi moving average 1 gitu ya. Ini didefinisikan sebagai kayak gini gitu modelnya. Jadi nanti XT gitu ya. Ini adalah model kita XT. Kemudian ini apa? Ini adalah komponen shocknya gitu. Jadi ini epsilon T itu berdistribusi ini gitu. Dengan ditambah sama satu konstanta T theta, kemudian dikalikan dengan epsilon T-1. Nah, kenapa ini MA1 gitu kan? Kenapa nggak MA2? Nah, ini nanti sebenarnya kita bakal lebih bahas panjangnya ketika kita belajar moving average order key gitu. Nah, tapi untuk awalnya coba kita lihat dulu moving average yang order 1 gitu, MA1. Nah, jadi kayak gini, dia distribusinya adalah white noise dengan minnya 0 sama variansinya sigma kuadrat gitu. Nah, parameter si theta ini parameternya itu kayak jadi pengalinya lah. Ini kan pengali dari komponen shock masa lalu kan, komponen shock kemarin gitu. Jadi theta ini mengatur kayak seberapa besar sih pengaruh shock masa lalu itu terhadap nilai sekarang gitu. Kalau misalnya si tetanya ini 0, maka kan nanti xt-nya adalah epsilon dari T, dari waktu ke T. Nah, berarti artinya apa? Dia balik lagi ke proses white noise, di mana white noise itu kan definisinya proses-proses waktu kemarin itu tidak mempengaruhi waktu yang hari ini. Tapi kalau misalnya di moving average, waktu kemarin itu mempengaruhi sebesar tetanya itu nanti gitu. Nah, itu adalah model di moving average. Nah, sekarang kalau kita mau analisis untuk ekspektasinya ya pertama. Nah, di sini ekspektasinya untuk XT sendiri itu ini kalau aku jabarin, ini kan sebenarnya nanti jadi ekspektasi dari epsilon T ditambah theta epsilon T-1 sama dengan ekspektasi dari karena dia bisa misah, jadinya ekspektasi dari theta epsilon T-1 gitu ya. Nah, nanti baru ke sini gitu. Dan dia ini 0, ini juga 0 gitu ya. Jadi 0 tambah 0 0. Jadi untuk si ekspektasi dari XT itu akan sama dengan 0. Nah, kemudian untuk variansinya sama juga. Di sini kita pakai rumus variansi, bahwa variansi dari XT ini kita masukin, kemudian karena di sini ada dua variabel random, jadinya epsilon T ditambah yang ini tetanya, konstantanya, jadi koefisiennya jadi dikuadratin. Nah, theta kuadrat variansi itu epsilon T-1, kemudian ditambah 2 kali konstantanya dikaliin 1 kali theta adalah 2 theta dikalikan dengan kovariansinya. Nah, kovariansinya di sini 0 karena di sini dia independen gitu ya. Nah, nanti kita dapat kalau variansi dari si XT
T itu adalah ini 1 plus theta kuadrat sigma kuadrat. Nah, jadi kita punya kesimpulan apa? Kesimpulannya untuk nanti di moving average 1 si autokovariansinya itu kan berarti si ini ya di log 0 kovariansi dari xt plus h, xt itu nanti jadinya kayak gini. Tapi kalau di log 1 itu kan berarti nanti dia kayak gini ya. Nah, ini nanti bisa kalau dijabarin gitu kan, dibuktiin panjang-panjang bla bla bla, itu kita dapat bahwa autocovariance di lag pertama itu akan menjadi sigma kuadrat kali theta gitu. Nah, ini cara jabarnya gimana? Ini cara jabarnya kayak video sebelumnya aja ya guys. Mungkin boleh tonton ulang lagi. Nanti kalau ada kovariansi A, B itu akan menjadi kovariansi dari A plus B X plus Y gitu. Itu nanti jadinya kovariansi dari A plus X ditambah kovariansi dari A, X gitu ya. Kita sambungin kombinasinya ditambah kovariansi dari A, Y ditambah kovariansi dari B, X tambah kovariansi dari B, Y gitu ya. Yang coba dijabarin aja, nanti dapat hasilnya dia akan menjadi theta sigma kuadrat gitu. Nah, untuk si hanya lebih dari satu itu gak ada shock yang sama gitu. Nanti kalau kita jabarin lagi, kita cari gamma H, misalnya gamma 2, gamma 3 dan seterusnya, itu nanti bakal tidak berkorelasi sama sekali gitu. Jadi penjabarannya ininya itu nanti nggak berkorelasi sama sekali, makanya nanti nilainya 0. Nah, di sini kita dapat rangkuman dari moving average itu gimana. Jadi di moving average itu ACF-nya nanti bernilai 1 saat hanya lebih dari 0, kemudian bernilai theta per 1 plus theta kuadrat saat hanya ini lebih sama dengan 1. Artinya dia kalau di masih jangka waktu yang sama, di masih jangka waktu yang kemarin gitu, 1 hari sebelumnya, itu masih punya nilai ACF. Tapi kalau misalnya udah lebih dari itu, nanti nggak terlalu signifikan ACF-nya, kayak 0 gitu. Jadi dia terputusnya setelah lag 1. Jadi nanti mungkin untuk plot ACF-nya tuh bakal kayak gini kira-kira. Ini 1. Terus mungkin nanti di sini bakal ada yang signifikan, bisa jadi gitu ya. Ini garis signifikansinya. Ganti warna biru deh. Kayak begini. Kemudian nanti ini kayak gini, ini log 0, ini log 1, tapi setelahnya itu nanti bakal kayak enggak signifikan gitu, terputus setelah log 1. Nah, selanjutnya karena kita udah belajar yang moving average order 1, sekarang kita coba lihat moving average dengan order Q gitu. Nah, jadi di order Q ini sebenarnya definisinya sama aja gitu. Cuman kalau di moving average 1 itu kan yang berpengaruh itu kan 1 hari sebelumnya doang gitu kan. Kita ditambah pengaruh dari 1 hari sebelumnya. Nah, tapi kalau di order Q itu dipengaruhi oleh Q hari sebelumnya juga gitu. Sampai Q hari sebelumnya gitu. Jadi nanti di sini sebenarnya tinggal sampai Q hari sebelumnya. Nah, jadi di sini nanti modelnya dari si XT itu adalah ini yang hari ini gitu kan. Ditambah apa? Ditambah suatu pengali untuk hari kemarin gitu kan. Ini shock hari kemarin. Kemudian ini adalah shocknya hari ke 2 hari kemarin gitu kan. Dikalikan dengan suatu multipliernya gitu si theta 2 dan seterusnya sampai Q hari sebelumnya gitu. Jadi nanti masing-masing hari ini punya multipliernya si theta ke I gitu. Nah, jadi sebenarnya tinggal gini doang. Nah, di moving average itu nanti dia ACF-nya itu ya, ACF-nya tuh nggak konsisten, maksudnya nggak signifikan setelah Q hari gitu. Jadi kayak kalau udah misalnya Q-nya 5 nih, moving average 5 gitu, dia ACF-nya nih bakal
menurun secara lambatnya tuh di 5 hari pertama doang, tapi habis itu bakal tiba-tiba turun ke nol biasanya gitu, sekitar nol. Itu yang terjadi di moving average order key gitu. Jadi nanti kalau di moving average order 1 tuh terputusnya setelah lak 1 kayak gini, kayak gambar kayak gini, ini nanti kalau di order Q gitu, ini kayak lebih generalnya gitu. Jadi dia bakal turunnya itu setelah order Q gitu. Misalnya di sini Q, nanti baru turunnya di sini gitu guys. Kayak di sini contohnya ada moving average 1 dengan si epsilon T ini berdistribusi white noise 0,4. Kemudian kita mau nyari ekspektasi dari XT, kemudian variansi dari XT dan juga gamma dan juga rho 1 terus. Oke. Nah, kalau ini kan berarti moving average order 1 gitu ya. Kita punya nanti XT epsilon T ditambah 0,5 epsilon T min 1, terus epsilon T ini berdistribusi white noise dengan rata-rata mu nya 0, variansinya 4, berarti nanti di sini deviasinya 2. Nah, untuk pertama nyari ekspektasi dari XT, ya udah kita tinggal masukin lagi aja kayak tadi gitu ya. Ini pasti 0 gitu ya, karena dari ekspektasi ekspektasi dari epsilon T ditambah 0,5 epsilon T min 1 sama dengan 0 gitu ya. Untuk var-nya, var dari XT ini kan pasti nanti akan menjadi variansi dari XT itu akan menjadi 0,5 kuadrat gitu ya, dikalikan apa? Ini ya. Nah, ini variansi dari ini. Atau kita jabarin aja deh biar gak usah ngafalin rumus gitu ya. Ini akan menjadi variansi dari epsilon ditambah 0,5 min 1. Kemudian di sini nanti akan menjadi variansi dari epsilon T ditambah 0,5 kuadrat variansi dari T min 1 ditambah 2 kali 0,5 kali kovariansi dari ET min 1. Ini independen, makanya ini 0. Nanti jadinya variansi dari ini adalah 4 ditambah 1/4 dikali 4. Oke, dan ini akan menjadi 5 gitu ya. Terus untuk nilai dari gamanya atau kovariansi ya, ini kan kovariansi dari XT plus 1, XT gitu ya. Nah, untuk mencari kovariansi dari XT plus 1, XT ini kita harus menjabarkan juga kalau dia tuh kovariansinya akan menjadi XT itu adalah epsilon T plus 1, 0,5 epsilon T gitu ya, karena kan kalau di XT plus 1 di sininya jadi T doang. Kemudian nanti koma ini tambah koma epsilon dari T plus 0,5 epsilon T min 1. Nah, ini nanti tinggal dipasang-pasangin aja kovariansi dari ET plus 1 sama ET ditambah kovariansi dari ET plus 1, 0,5 T min 1 ditambah kovariansi 0,5 ET gitu ya, ditambah kovariansi dari 0,5 epsilon T, 0,5 epsilon T min 1. Nah, yang 0 mana aja nih? Yang 0 yang aku kasih garis merah ya. Ini kan 0. Kemudian ini juga 0. Kemudian ini juga 0. Berarti tinggal sisa, dia sebenarnya hasilnya sama aja kayak kovariansi dari 0,5 epsilon T dengan
epsilon t ya gitu. Jadi atau ini sama dengan 0,5 kuadrat variansi dari epsilon t, yaitu adalah 0,5 kuadrat dikali 4, yaitu 4 kali 1/4. Oke. Sorry. Ini enggak jadi 0,5 kuadrat. Jadi kalau di kovariansi itu dia nggak bisa. Jadi kayak ini kali ini nanti 0,5 kali 1 gitu. Nah makanya kalau di PPT tadi itu kan jadinya atau ya gampangnya kalau rumusnya kan ini kovariansi dari gamma H itu adalah ini kali ini untuk H-nya sama dengan 1 begitu. Untuk yang di MA1. Oke, lanjut ya. Kemudian tadi yang tadi yang moving average. Sekarang kita coba lihat ide dari model autoregressive. Nah, jadi di autoregressive ini dia menjelasin kalau misalnya nilai sekarang itu punya korelasi masa lalu dengan variabel itu sendiri gitu. Jadi kayak gini, nilai hari ini itu dipengaruhi nilai hari kemarin gitu ya di sini ya, ditambah suatu shock baru gitu di sini. Jadi dia modelnya itu kayak hari ini tuh dipengaruhi sama nilai hari kemarin gitu, tapi ditambah juga suatu shocknya tadi, si white noise-nya tadi gitu. Nah bedanya sama moving average sama AR apa? Jadi dia tuh luck-nya itu tergantung dari si XT-nya gitu, bukan dari errornya aja. Nah nanti coba kita lihat lebih detailnya ya. Di sini seperti biasa kita coba berangkat dari yang ordernya kecil, yaitu ordernya 1. Di autoregressive 1 itu modelnya kayak gini gitu. Jadi si XT itu sama dengan ini apa ya? Aku lupa. C dari XT-1 plus epsilon t, di mana si epsilon t-nya ini berisi white noise. Kemudian si parameternya ini dia tuh ngukur hubungan antara nilai sekarang sama nilai sebelumnya gitu. Jadi si konstanta ini selalu sama guys, si koefisiennya ini selalu sama gitu. Perannya itu untuk kayak nunjukin seberapa kuat sih hubungannya hari ini dengan hari kemarin gitu. Nah kalau misalnya kita intuisi aja ya, kalau misalnya si parameternya ini mendekati 1 gitu, kalau mendekati 1 berarti sangat kuat dong gitu. Efek yang saat ini tuh kayak dipengaruhi banget sama yang hari-hari kemarin gitu. Kalau misalnya nilainya kecil berarti dia tuh gak terlalu berpengaruh gitu nilai masa lalu itu gitu. Jadi tergantung makin besar nilai si parameternya, si psi-nya ini gitu, dia nanti bakal makin ini apa ya, V apa psi ya, aku lupa guys. Ini kayaknya V deh, V PHI. Nah jadi ya dia makin kecil tuh makin sedikit efek masa lalunya, tapi kalau misalnya makin besar berarti kan dia nambah nilai ke sini kan, makin gede nilai XT-nya dong. Nah makanya nanti dia bakal makin berpengaruh gitu guys. Nah misalnya ya kalau kita punya ini kan bentuknya rekursif nih, ini kan kayak si persamaan XT itu bersifat rekursif gitu, bisa dipanggil lagi XT-1 tuh nanti jadinya kalau aku masukin ininya T-1 jadinya si parameternya dikali XT-2 ditambah epsilon T-1 gitu. Dan ini bisa kita lakukan secara terus menerus guys. Ini kemudian rekursi perulangan keduanya nanti jadi kayak gini, sampai kalau kita teruskan sampai perulangan ke K itu jadinya gini. Parameternya pangkat K kali XT min K ditambah summation dari si ini ya pangkat J dikalikan dengan ET min J, dengan J ini dari 0 sampai K min 1. Nah di sini kalau misalnya si absolute value dari si parameter ini kurang 1 dan K nya ini mendekati tak hingga, dia itu artinya apa? Artinya si ini mendekati 0
gitu ya. Ini limit nih. Jadi kalau ininya kurang dari satu gitu, artinya dia pecahan, let's say. Kemudian si k-nya ini dipangkatkan gitu ya. K-nya kan dipangkatkan sebanyak tak hingga, otomatis ini kan mendekati nilai 0 nih. Nah, jadi segini ini bakal mendekati nilai 0. Jadi si xt ini bisa kita lihat sebagai summation-nya doang dari si ini parameter dikalikan dengan apanya, white noise-nya gitu. Ya. Kemudian nanti kalau kita misalnya mau lihat syarat gitu ya, syarat dari AR1 ini akan stasioner jika dan hanya jika si nilai parameternya itu kurang dari 1. Karena kalau sama dengan 1 atau lebih dari 1, apa yang terjadi? Artinya dia punya nilai historis yang kuat gitu dengan hari-hari sebelumnya gitu kan. Sementara kalau kita lihat definisi stasioner di awal-awal kemarin, stasioner itu kan berarti kalau misalnya data ini nggak ngambil informasi dari data-data sebelumnya gitu. Nah, artinya apa? Artinya hubungannya ini harus kurang dari 1 gitu. Karena kalau udah 1, dia itu mengindikasikan kalau dia tuh punya hubungan yang kuat gitu kan, yang gitu. Nah, jadi kalau gini artinya apa? Ini random walk namanya gitu. Random walk itu kayak contohnya kayak kalau kalian main saham, itu nilai hari ini tuh kalian gambling aja, kemarin berapa ya nilainya gitu, ditambahin errornya bisa naik bisa turun gitu. Nah, inilah yang disebut dengan random walk gitu kalau patokannya kayak gini. Oke. Random walk tuh nggak stasioner. Oke. Kemudian nanti kita mau lihat dari sisi min sama variansinya untuk model autoregresif. Jadi untuk autoregresif itu dia tuh kan bakal stasioner kalau si xt-nya ini mempunyai ekspektasi yaitu adalah mu gitu ya. Ini kalau stasioner ya. Kita lihat kalau dia stasioner. Jadi kan berarti nilai ekspektasinya adalah xt sama xt-1 ini adalah mu, sehingga nanti jadinya kayak gini. Kita dapat persamaan ini. Oke, ini kenapa bisa gini? Karena ya aku coba jabarin ya. Kan dari ekspektasi xt itu adalah ekspektasi dari ini. Sementara ini adalah ini dx min 1. Ini adalah 0 gitu ya. Berarti ini adalah kayak gini. Nah, sementara kalau misalnya stasioner, dia ini minnya harus sama gitu. Jadi ini tuh akan sama dengan mu juga gitu. Jadi mu-nya itu akan sama dengan apa? Kayak gini. Nah, karena kalau kita asumsiin si nilai parameter ini nggak sama dengan 1, maka kan kita dapat nilai si mu-nya ini adalah 0 gitu. Variansinya nanti akan menjadi ini. Kenapa bisa begini? Karena kita lihat dari ini sebenarnya sama juga nih kayak yang nilai ekspektasi sebelumnya gitu. Sekarang kalau misalnya kita asumsiin ya dia ini stasioner, itu kan berarti nanti nilai dari variansi xt-nya itu kan sama dengan variansi dari xt-1, dan ini sama dengan si gamma 0 itu sendiri gitu kan. Nah, gamma 0 nanti ini kan jadi variansinya nih berarti. Nah, sementara xt itu apa? Variansi dari xt ini adalah variansi dari ini xt-1, kita substitusi. Dan ini kalau aku jabarin nantinya jadinya si kuadrat variansi dari xt-1 ditambah variansi dari epsilon t ditambah 2 kovariansi xt-1, epsilon t, dan ini akan menjadi ini 0, ini si kuadrat kali gamma 0 ditambah sigma kuadrat. Nah,
ini kan jadinya persamaan dalam gamma 0. Nanti gamma 0-nya tinggal dicari aja caranya. Ini pindah sini, nanti jadinya kan gamma 0 itu adalah sigma kuadrat per 1 min si kuadrat. Makanya dapat ini. Nah, ini kan kalau hanya 0. Kalau hanya lebih dari 1, nanti dia kita peroleh bentuknya itu kayak gini. Gamma H itu akan sama dengan si dari gamma H min 1. Nah, nanti kalau kita rekursi terus gitu ya, kalau kita rekursi secara terus menerus, ini nanti bakal baliknya ke 0 gitu. Tapi ini pangkat H. Nah, nanti ACF-nya berarti untuk hanya itu tidak sama dengan 0 itu akan menjadi si pangkat H. Gitu ya. Jadi dia meluruhnya itu exponentially gitu. Oke. Selanjutnya kalau kita tadi udah lihat yang orde 1, sekarang kita lihat untuk orde P gitu. Kalau orde P ya udah berarti dia si nilainya itu dipengaruhi oleh P hari sebelumnya juga gitu. Dari T-1 sampai T-P. Lalu ditambahkan suatu distribusi white noise di sini. Nah di sini kita punya operasi backshift. Jadi operasi backshift itu untuk operasi ini apa sih namanya, C ya. Untuk C ini dibacanya V ya. V dari B dikalikan dengan xt itu akan menjadi epsilon t. Nah, kenapa bisa begini? Karena untuk B xt sendiri, jadi operator si B ini backshift B dari xt itu akan kita mundur satu langkah ke xt-1 gitu. Nah, untuk VB itu nanti kita tulisnya kalau dikalikan dengan xt itu akan menjadi epsilon t. Nah, karena apa? Karena nilai dari VB-nya ini sendiri adalah 1 dikurangi V1B min V2B dan seterusnya. Ini kan kalau kita substitusi sini nanti kan jadinya 1 min V1B min V2B kuadrat dan seterusnya min VP B pangkat P kalikan dengan xt itu kan akan menjadi xt dikurangi V1B xt dan ini akan menjadi apa? Akan menjadi kita jabarin dulu yang lengkap. Ini jadinya V2B kuadrat xt dan seterusnya sampai VP B pangkat P dari xt min P. Oke, xt ini kan kalau aku substitusi kan jadinya ini gitu kan. Ini adalah V1 xt min 1 ditambah V2 xt min 2 dan seterusnya sampai epsilon t. Ini untuk xt. Kemudian kalau kita lihat backshiftnya, ini kan di backshift sekali nih, B kali xt itu nanti jadinya xt min 1. Makanya ini akan menjadi ini 1 kali V1 kali xt min 1 gitu ya. Dikurangi seterusnya sampai nanti dia ini ngurangin sampai dikurangi V ini kan kalau misalnya kuadrat nih, kalau kuadrat berarti dia mundurnya 2 kali dari T, B kuadrat kali xt artinya dia mundur 2 kali, xt ke xt min 1 ke xt min 2. Kalau dia B pangkat P kali xt itu nanti jadinya dia mundur sebanyak berapa? Sebanyak P kali gitu. Nah, makanya nanti di sini bakal selalu mengcancel. Mana ya tadi warna putih? VP kali xt min P gitu kan, karena mundur sebanyak P kali. Dan ini akan saling mengcancel. Ini habis, ini habis, ini habis, ini habis. Nanti sisanya apa? Sisanya tinggal si epsilon t doang gitu. Nah,
syarat stasioner itu adalah semua akar dari si VZ-nya ini adalah berada di luar lingkaran satuan. Nah, coba kita lihat ya. Dari ini luar lingkaran satuannya artinya Z-nya lebih dari satu gitu ya. Coba deh nanti aku di bawah tuh ada soal. Nah, contohnya kalau misalnya kayak gini, ini kan apakah ini stasioner apa enggak? Nah, kita kan sebenarnya bisa lihat dari ininya, dari si parameternya ya. Parameternya kan tadi si 0,8 ya. Karena si ininya itu sama dengan 0,8 dan dia kurang dari 1, maka dia stasioner gitu. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk ekspektasinya sendiri dari XT itu adalah 0. Gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk si variansinya itu kan tadi si gamma 0 ya, itu adalah sigma kuadrat per 1 min V kuadrat. Ini adalah berarti 9 per 1 min 0,8 kuadrat, dan dia akan menjadi 9 per 0,36, yaitu adalah 25. Kemudian untuk ACF-nya itu kalau kita lihat tadi kan si nilai rho H itu kan sama dengan V pangkat H gitu ya. Nanti kalau misalnya kita nyari V1 ya udah tinggal 0,8, V2 nya itu adalah 0,64, V3 nya adalah 0,512. Nah gitu. Jadi pola ACF yang dihadapkan ini sebenarnya nanti meluruh eksponensial makin lama makin kecil gitu. Jadi dia nggak terlalu cepat gitu loh penurunannya. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya dia itu kayak gini gitu. Jadi XT-nya ini ada dia moving average-nya order 2 karena di sini dipengaruhi dengan 2 waktu sebelumnya. Terus kita nih mau memeriksa dia ini stasioner dengan memeriksa polinomial dari si autoregresifnya gitu. Nah, kita kan tadi punya ini ya, punya syarat ya. Si akar dari si VZ ini itu harus di luar lingkaran satuan. Apa itu luar lingkaran satuan maksudnya? Jadi luar lingkaran satuan itu maksudnya tuh kayak kalau kita absolute value in itu nilainya lebih dari 1 semua gitu. Jadi kalau misalnya di soal kita udah dikasih tahu si nilai ininya ya, nilai dari polinomialnya, jadi kan polinomialnya ini VZ itu sama dengan 1 dikurangi 1,5Z ditambah 0,56Z kuadrat. Kemudian kalau kita faktorin ini kan jadinya 1 ini 11 ini 0708, jadinya nanti 1 min 07 Z kali 1 min 08 Z itu sama dengan 0. Kemudian nanti kita dapat nilai Z nya yang pertama itu adalah 1/0,7 atau ini 10/7 ya. Nanti kalau kita hitung nilainya sekitar 1,42 atau Z nya itu sama dengan 1/0,8. 10/8 itu 1,25. Nah, ini kan akar dari Z-nya, akar dari polinomialnya semua lebih dari 1 ya. Nah, makanya di sini maka proses autoregressive order 2 ini stasioner gitu. Karena dua-duanya nilai mutlaknya lebih dari 1. Nah, itu adalah yang autoregressive.
Nah, sekarang di sini kita mau coba bahas tentang PACF. Kalau kemarin kita udah punya fungsi ACF, autocorrelation function, di mana autocorrelation function itu kemarin dia menghitung standarisasi antara kovariansi pada log H dengan log saat ini, gitu kan, saat log 0. Nah, kalau misalnya di PACF itu nanti dia ngukurnya itu bentar gini. Jadi kalau di ACF itu kan kita ngukurnya korelasi antara si XT sama si XT plus K. Nah, tapi di ACF itu korelasinya ini kita menginkludkan perhitungan di antara XT dan XT plus K gitu. Jadi dia itu nilai angkanya itu muncul karena ada pengaruh dari XT plus 1 sampai XT plus K min 1 gitu kan. XT plus 1 itu setelahnya XT plus XT, sementara XT plus K min 1 itu adalah nilai sebelum si XT plus K. Jadi dia ke-include perhitungan di antara waktu-waktu tersebut. Nah, tapi kalau di PACF itu kayak langsung ngukur korelasi langsungnya nih, hari ini sama 3 hari lalu tanpa menghitung hari kemarin dan 2 hari kemarin itu berapa gitu. Jadi kayak straightforward dari XT ke XT plus K gitu. Straightforward dari hari ini ke 3 hari kemarin tanpa menghitung korelasi di antara hari-hari di antara itu gitu. Nah, jadi PACF itu parsial gitu. Jadi autokorelasi tapi parsial. Jadi dia parsialnya itu ya karena menghilangkan bagian ini. Jadi dia outputnya cuman parsial doang. Nah, misalkan kita punya bentuk kayak gini gitu ya. Itu nanti PACF dari log ke K itu nanti punya kita sebenarnya tinggal nyari koefisiennya AKK-nya gitu. Jadi kalau like ke 0, nanti kita nyari nilai dari A00 gitu. Nah, contohnya gimana? Nanti di sini ya. Untuk proses stasioner, misalnya ada proses stasioner kayak gini gitu. Ini nanti sebenarnya ada namanya persamaan apa ya, Walker atau apa gitu, aku lupa. Pokoknya nanti kita itu dikasih persamaan dari penjabaran ini gitu. Itu nanti kita punya si nilai dari apa sih ini, gamma itu autocovariance gitu ya, covariance dari X plus Y sama X plus Y sama X itu nanti punya sifat rekursif kayak gini. Nah, kemudian kalau kita bagi semuanya dengan gamma 0 atau covariance di waktu ke 0, itu kan jadinya apa nanti? Jadinya kayak gini. Jadinya si ACF gitu kan. Nah, nanti kita punya persamaan kayak gini guys, ACF gitu. ACF dari J sama dengan AK1 dari ACF dari J-1, J-2 sampai J-K gitu. Jadi ini gampang kok ngafalinya. Rho dari J itu kalau kita jadiin sigma ya, kalau kita nyari bentuk umumnya, ini kan adalah AKI gitu. Terus nanti rho-nya itu adalah J-I untuk I-nya dari 1 sampai dengan si K gitu, sampai nemu nilai AKK-nya. Karena yang mau kita cari itu sebenarnya adalah nilai AKK. Nah, ini nanti cara aplikasinya gimana untuk nyari PACF. Ini nanti sebenarnya lebih ke persamaan biasa sih guys. Ini ya contohnya ya. Sebentar. Oke guys, sebelumnya maaf banget. Tadi komputerku agak crash. Jadi anotasi-anotasi yang sebelum ini kehapus gitu guys. Sorry ya. Mungkin nanti kayak semoga pada nonton videonya aja. Oke, jadi di sini aku bakal lanjutin untuk yang persamaan dasar PACF gitu ya. Jadi ini nanti
kita kan tadi dapat persamaan kayak gini. Nah, persamaan ini tuh nanti kita substitusi nilai J-nya. Untuk J-nya itu dari 0 sampai dari 1 sampai K gitu. Contoh ya, kalau misalnya kita punya J itu nanti jadinya dari 1 sampai K. Itu nanti row dari 1 itu kan sama dengan AK 1 dari row 0. Kemudian nanti row dari 2 itu adalah AK 1 row 1 ditambah angka 2 row 2. Row 0. Dia berkurang ke sana. Nanti row 3 sama dengan AK 1 row 2 ditambah AK 3 row 1 ditambah AK 4 row 0. Atau sebenarnya untuk row 1 row 0 itu ya nggak apa nih. Nah, jadi begini seterusnya. Dan nanti yang kita dapat di sini ini sebenarnya adalah suatu persamaan, guys. Persamaan gitu. Nah, nanti kita bisa edit-edit nih persamaannya. Dan ya, yang perlu dipahami lagi ya, nanti kalau nilai PACF gitu, row H itu sama dengan dari ACF ya. Dari ACF row H itu sama dengan row min H gitu. Dan nanti akibatnya apa? Ini bisa ngebantu buat kita nge-expand persamaan ini gitu. Karena persamaan ini kalau di-expand kan seharusnya masih ada AK2 ya. AK2 row-nya ini min 1 ya kan. Tapi karena dia dari sifat ini gitu, makanya dia jadi row 0 row 1 sorry. Row 1 kemudian ditambah lagi dengan lanjutannya, yaitu adalah AK3 row 2 dan seterusnya nanti sampai menuju AKK row K-1. Ini tinggal substitusi aja. Ini kan kalau di terakhirnya adalah dia J-nya berakhir di K. Ya, kemudian nanti hal yang sama juga berlaku untuk baris-baris setelahnya. Ini adalah AK3 row 1 dan seterusnya sampai AKK row K-2. Bentar. K J AKK ini 0 berarti ya. Ini 0. Ini nyampe bentar. J-nya itu adalah nyampe K-1 deh benar. Ini K-2 dan seterusnya sampai ini adalah AKK berarti nanti akhirnya di K-3. Dan ini kita terus sampai nanti J-nya nyampe K. Ini adalah AK1 dari row K-1 ditambah AK2 dari row K-2 ditambah AK3 dari row K-3 dan seterusnya sampai AKK dari row 0. Nah, gitu. Nah, nanti PACF-nya itu gitu. PACF-nya itu adalah AKK. Ini adalah PACF, nilai dari PACF-nya. Nah, di sini sebenarnya nanti bisa pakai persamaan biasa, persamaan untuk banyak variabelnya. Contohnya ya, kalau untuk plug pertama, kalau untuk di
hilang. Bentar tadi ada. Nah ini ya, kalau di lak 1 itu kan nanti kita ngambil persamaannya ini guys, cuman segini doang gitu, ini doang, row 1. Nah kalau nyari lak kedua berarti nanti kita masukin aja J nya ini 1 sama 2 gitu. Jadi kan nanti jadinya row 1 sama dengan A21 ditambah A22 row 1. Ini kenapa row 1? Karena dia tadi ya balik lagi ya, harusnya kan min 1, tapi karena dia jadi positif jadinya row 1. Kemudian nanti row 2 itu sama dengan A21 row 1 ditambah A22 gitu. Nah ini pakai nyari A2 nya gitu guys. Jadi kayak kita bikin si A21 ditambah A22 row 1 sama dengan row 1. Kemudian A21, ngapain aku tulis lagi. Ini atas bawah kita sama-sama kaliin berapa? Kali row 1 buat ngilangin A21 nya. Kita kaliin dengan row 1, maka kita dapat nanti di sini hasilnya adalah row 1 kuadrat sama dengan A21 dari row 1 ditambah A22 dari row 1 kuadrat. Dan di sini yang atas yang bawah nggak usah dikaliin ya, bawah dikali 1 aja. Dan nanti kita dapat row 2 sama dengan A21 row 1 ditambah A22. Nah makanya nanti kita punya nilai A22 itu akan sama dengan row 1 kuadrat dikurangi row 2 dibagi sama row 1 kuadrat dikurangi 1. Atau ini kebalikannya ini. Oke. Nah ini nanti kalau misalnya persamaannya lebih panjang itu nanti pakai metode Cramer aja guys gitu. Jadi kan masih ingat ya metode Cramer yang kalau kita mau nyelesain suatu persamaan linear yang variabelnya banyak, itu kan nanti dia persamaannya gini ya, persamaannya kan kita tinggal nyari ininya. Misalnya aku coba bikin persamaan, misalnya kalau ada 2x plus 3y gitu ya, atau gini deh, dari yang ini ya, dari yang ini itu nanti nilai dari A22 itu sama dengan ini kan yang mau dicari kan yang sini. Kalau mau cari yang sini berarti yang sini. Berarti kalau nyari yang sini itu adalah kita tetap nulis dulu row 0. Row 0 itu 1 ya. Ini sebenarnya row 0. Ini row 0. Row 0. Terus nanti yang sininya diganti sama yang sini gitu ya. Row 1, row 2. Kemudian di sini adalah row 1, ngikutin yang sini. Kemudian dibagi dengan row 0 row 1, yang bawahnya tetap row 1 row 0 gitu. Nah sebenarnya sekian. Nah ini ya, nanti teman-teman boleh review lagi metode penyelesaian persamaan linear gitu ya, persamaan linear dengan metode Cramer gitu. Nanti kalau misalnya untuk lak PACF lak 3 gitu ya. Nah di PACF lak 3 itu kan nanti persamaannya jadi kayak gini, row 1 sama dengan A-nya 3 berarti A31 row 0, A32 row 1 sama A31
A33 row 2 gitu ya. Kemudian nanti row 2 sama dengan A31 row 1 ditambah A32 row 2 ditambah A33, sorry ini 0, turun 0. Nanti kalau udah A33 ini naik ke 1 lagi. Kemudian nanti untuk row 3 itu sama dengan A31 row 2 ditambah A32 row 1 ditambah A33 row 0. Nah, nanti dengan metode Cramer, nilai dari A33 ini bakal kita dapetin. Pertama, yang kita ambil, yang kita ubah nanti yang ini, gitu kan. Ubah jadi yang ini. Nanti jadinya ini row 0, ikutin yang ini ya. Row 0, row 1, row 2, row 1, row 0, row 1, sama row 1, row 2, row 3 gitu. Dibagi sama apa? Dibagi sama determinan dari row 0, row 1, row 2, row 1, row 0, row 1 sama row 1 row 2, row 1, row 0. Nah, ini determinan ya. Ini determinan, ini juga determinan. Nah, ini kayak sambil nge-review alenya juga gitu. Oke, nah sekarang ya itu untuk mencari PACF. Nah, nanti kalau misalnya kita dikasih, kemarin kita udah belajar cara lihat grafiknya ACF ya. Nah, sekarang kalau gimana kalau sebenarnya kita mau nyari grafiknya dari ACF, PACF gitu. Nah, di ACF itu kalau di apa ya? Kita lihat lagnya juga gitu. Dia itu di white noise. Kalau kita dilihat di white noise, itu kan tadi white noise-nya itu ACF-nya itu bakal menjadi 0 gitu kan kalau setelah lag 0. Nah, kalau misalnya PACF juga sama. Nah, tapi kalau di moving average nanti kita bakal bisa lihat kalau misalnya si moving average-nya si PACF itu meluruh di bordernya gitu. Kalau di auto agresif dia malah turun setelah si P gitu. Nah, contohnya ya, di sini aku punya pertama untuk ACF sama PACF untuk white noise. Nah, di white noise ini dia lag nolnya doang nih yang kuat gitu. Di lag waktu yang lain dia ini nggak punya signifikansi gitu. Nah, makanya di sini white noise itu menjadi dasarnya karena asumsinya yang nggak ada korelasi dengan korelasi waktu lain gitu. Kalau misalnya di moving average itu kan tadi dia untuk moving average or the Q berarti kan dia punya relevansi dengan waktu shock dari waktu sebelumnya gitu kan, satu hari sebelumnya. Nah, makanya di sini di lag pertama gitu, di lag pertama ini adalah punya nilai ACF yang signifikan gitu di atas garis biru ini, dan dia PACF-nya juga sama, dia memiliki yang signifikan dan dia turun secara exponentially gitu. Jadi kayak di beberapa lag doang gitu. Nah, kemudian kalau di moving average 2 ya udah berarti dia kalau kita lihat juga benar nih, dia signifikannya sampai 2 hari gitu kan. Tapi untuk PACF-nya untuk moving average dia lebih ke ini meluruh gitu. Jadi dia bakal meluruh turun secara perlahan. Nah, sekarang kalau kita lihat di autoregresif gitu ya, autoregresif ini untuk autoregresif yang satu dia ini ACF-nya ini kayak apa ya? Dia karena dia modelnya itu punya korelasi dengan waktu sebelumnya, jadi sebenarnya dia di beberapa lag itu akan memiliki ACF yang lumayan signifikan gitu. Karena kan tadi kalau di autoregresif kan X-nya langsung dihubungin sama X-nya kan. Nah, makanya dia punya waktu yang signifikan gitu. Jadi cara bedanya gitu. Kalau di moving average itu kan X-nya dihubungin langsung sama si white noise. Tapi kalau di autoregresif itu si X-nya itu dihubungin dengan apa? Dihubungin dengan
dihubungin dengan si X-nya lagi gitu. Makanya nanti dia kita nggak tahu itu weak stasioner apa enggak gitu. Jadi kayak masih ada kemungkinan dia tuh sebenarnya berkorelasi dengan waktu-waktu yang lain gitu. Nah makanya si ACF-nya ini malah meluruh, tapi si ACF-nya itu terputus setelah laksi P gitu. Nah nanti kalau kita lihat di AR1 setelah lak 1T dia udah nggak ada korelasi ACF lagi gitu. Nah begitupun yang sama dengan autoregressive 2, di awal dia beberapa di sini itu punya nilai yang ini, tapi kalau nanti di sini PACF-nya juga sama gitu. Jadi dia relevannya dengan beberapa lak pertama doang tuh, nggak sampai yang lak 30 ini gitu. Nah ini ada ARMA. Apa itu ARMA? ARMA ini menjadi upcoming bahasan topik kita selanjutnya, dimana mungkin nanti kita bakal bahas apa itu ARMA, kemudian juga bagaimana cara kita kalau menghadapi model yang non stasioner. Karena kalau kita lihat di grafik-grafik ini adalah grafik-grafik yang stasioner guys. Jadi dia kita asumsinya ini dia nggak terlalu non stasioner gitu. Karena kalau non stasioner dia bakal punya grafik yang kayak gini gitu, banyak garis yang di atas signifikan. Jadi dia selalu berkorelasi dengan waktu-waktu lain gitu. Nah makanya nanti kita bakal bahas di video selanjutnya berserta kausalitas dan juga invertibilitas. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. See you.